Ini. Nah, ini si Raja sok Pak Boy. Kamu anak-anak Converse, kalau yang merasa omongan saya tidak benar, ditunggu di sini. Kita ngobrol. Kita debat. Welcome back to Shoepedia dari Showorkshop. Halo Shoppers, balik lagi bareng gue Erik. Kali ini di program Shoepedia, gue bakalan ngebahas salah satu sepatu yang menurut gue legend banget gitu. Jadi buat kalian yang baru mampir di Shoepedia ini, gue jelasin dulu di awal. Kayak Shoepedia ini adalah program yang ngebahas tentang konstruksi sepatu, teknis reparasinya juga, bahkan sampai ke culture sepatu. Jadi waktu itu gue udah sempat bahas tentang perpantofelan atau sepatu kulit. Itu gue ngebahas tentang kerusakannya, cara benerinnya, sampai perkembangan desain di sepatu pantofel itu sendiri. Di program Shoepedia kali ini, di episode kali ini, gue khusus ngebahas salah satu sepatu sejuta umat yang bisa dibilang legend banget. Ya, bahkan orang-orang bilang sepatu ini timeless. Desainnya itu nggak ada matinya lah intinya gitu. Itu adalah sepatu Converse. Kenapa gue ngomongin sepatu Converse? Karena sepatu Converse ini cukup sering kita terima di Shoeworkshop buat ngereparasi sepatunya. Kerusakannya pun macam-macam, mulai dari sol vulkanisnya, terus dari uppernya, bahkan banyak banget teman-teman di luar sana yang pengen custom sepatu Converse itu sendiri. By the way, karena dunia custom ini gue nggak expert, maksudnya gue nggak terlalu mendalami dunia custom ini, gue punya teman di Shoeworkshop juga. Dia istilahnya yang mau apa sih namanya? Yang custom. Iya, maksudnya yang mewadahi mau apa? Yang master. Ya, yang membawahi divisi custom di Shoeworkshop ini. Dia paham banget tentang teknis, tentang culture dan lain-lain lah. Desain juga udah aneh-aneh banget. Ini salah satu contoh desainnya. Gue bakalan ajak dia terus ngobrol-ngobrol tentang ya perkembangan sepatu Converse ini gitu. Dan juga sebenarnya di Shoeworkshop itu bisa custom Converse tuh kayak gimana aja. Kita langsung panggil orangnya sekarang. Ayo Boy. Halo. Oke, ini dia. Ini apa nih, Bung Erik? Bung Abuy. Gimana? Sehat? Sehat. Nah, jadi Abuy ini adalah salah satu teman gue di Shoeworkshop yang membawahi divisi custom Shoeworkshop. Ya. Atau gimana? Ceritain dulu dong. Yang disuruh lah sebenarnya, Mas. Oke, disuruh. Dan dibayar. Oke. Ya sebenarnya kan memang karena suka ngikutin aja sih, ngikutin terus suka buat yang aneh-aneh, ya kayak gitulah. Dari ini dulu deh Boy, gue kan kurang begitu mengikuti perkembangan sepatu Converse ini dari awal. Menurut lo, kenapa Converse ini bisa dibilang jadi sepatu yang sejuta umat lah? Bahkan yang tadi gue bilang desainnya timeless, padahal secara desain ya basic, biasa-biasa aja gitu. Iya benar sih. Sebenarnya kalau Converse tuh aku juga bingung nyebutinnya ya. Maksudnya dia tuh akhirnya jadi sesuatu sepatu yang timeless. Itu kan memang karena bentuknya tuh unik dan bentuk sepatu pada umumnya. Yang mana mungkin sepatu kanvas pertama yang jadi legend itu mungkin Converse. Pelopornya, pionirnya. Karena kan zaman dulu mungkin ketika kita nyebut sepatu kan kayak sepatu kulit, sepatu zaman kerajaan, boots kayak gitu kan yang buat apa? Old money. Maksudnya orang-orang zaman dulu yang di Eropa di VOC. Jadi yang kayak gitulah, yang dia memang buat kerja buat ini. Nah, sedangkan tiba-tiba muncul sepatu Converse yang awalnya kan buat basket ya kalau nggak salah. Iya betul. Kan buat Chuck Taylor itu ya. Chuck Taylor kan dia buat basket, buat olahraga. Dan zaman dulu mungkin kalau sepatu yang bahannya ringan kayak gini tuh aneh malah kali ya. Ya benar. Ya, kan aneh banget kan. Dulu kan zamannya apa ya? Berarti ini setara sama Timberland, setara sama Doc Mart, ya setara sama Red Wing. Maksudnya zaman-zaman itu kan zaman-zaman yang sepatu kulit kerja buat lumpur lah. Betul. Nah, sedangkan ini tuh dipakai buat olahraga. Mungkin ini setaranya bukan buat lari, tapi buat basket. Tapi ketika dipakai keluar juga keren aja. Dan akhirnya kan setelah diteliti lagi ternyata ini nggak cocok buat basket waktu itu. Cuman memang karena lebih ringan dari sepatu lainnya dulu. Karena emang trial dan error lah semua juga ya. Iya, benar ya. Dan akhirnya mungkin karena idolanya pada waktu itu basket, maksudnya banyak pemain basket yang jadi idola dan
ih kayaknya itu keren ya kalau dipakai jalan, itu keren ya kalau dipakai ini. Sama aja kayak mungkin sekarang sepatu Jordan. Iya benar. Sepatu Jordan Setuju. dulu taunya dipakai basket, pas pakai dipakai basket sekarang udah jadi culture tersendiri gitu. Iya benar. Oh. Mirip gitulah kayaknya. Jadi ya kenapa akhirnya ini jadi timeless? Salah satunya itu sih. Atau mungkin ya memang karena digoreng aja kali ya. Jadi kan ini kan sebenarnya sepatu yang mudah dibuat, ringan dan sebenarnya Oh iya benar. murah kan sebenarnya. Jadi banyak mungkin para produsen akhirnya ya udahlah daripada sibuk bikin Iya, sepatu bener. baru. Bahkan jadi inspirasi sepatu-sepatu lokal. Iya, betul. Buat narik market. Ya gitu lah. Kalau misalnya nggak mampu beli Converse, beli yang itu. Iya. Tapi lu ngerasa nggak sih, maksudnya gini, kalau misalnya kita ngomongin Nike itu secara desain tuh emang mungkin ada sih beberapa yang basic kayak Cortez atau misalnya Air Force One gitu. Tapi secara desain dia kan bener-bener variatif, dia bisa mengeksplor desain yang lebih banyak. Terus akhirnya bikin seri-seri yang menurut kita, wah anjir desainnya keren banget gitu. Tapi Converse ketika dia ngerilis mungkin sepatu-sepatu dengan seri-seri tertentu, kenapa basicnya selalu ngambil si siluet yang gitu-gitu aja gitu? Lu bosen nggak sih? Nih, BTW nggak tahu yang udah pada tahu atau enggak. Sebenarnya kan si Converse ini induknya itu kan akhirnya dijual ke Nike ya kalau nggak salah. Iya, Ya, 2001 kalau nggak salah. 2001 kan dijual ke Nike. Itu tuh aku nggak tahu ya maksudnya perkembangan bisnis dan sebagainya. Mungkin para desainer atau orang-orang petingginya di Converse itu tuh udah udah bingung juga. Kenapa ketika dia buat sepatu desain tertentu kok malah yang lakunya cuma ini doang? Iya. Kenapa akhirnya orang lebih sukanya ini doang? Bahkan ada beberapa orang yang cuman suka seri Chuck Taylor aja gitu. Iya, bahkan warnanya biasa spesifik hitam putih biasanya Iya. atau putih-putih yang ada merah birunya. Nah, itu memang tergantung pasarnya sih maunya apa. Dan akhirnya Converse udah identik, jadi entah bisa disebut kutukan. Ya tahu ya, kayak Jadi ngerti. akhirnya ya di DNA-nya Converse tuh ya kayak gini. Ketika dia mencoba, kan banyak yang Converse Rockstar, bukan Rockstar, Yeah. yang hiking, yang buat Yang hiking hiking. itu ngetren juga. Tapi pada akhirnya itu bukan Converse yang kita kenal. Iya. Converse yang kita kenal tuh yang kayak gini. Akhirnya ya kalau aku suka nyebutnya sih kutukannya Converse. Dia mau coba lari dari pakemnya dia. Akhirnya Orang mindsetnya udah kesana gitu. Iya. Akhirnya bikin culture-nya menurut gue monoton mungkin kayaknya. Iya. Heeh. Kurang apa ya? Ya kurang kuat aja sih. Kurang berani melawan ketika zaman dulu, dia akhirnya terlalu terjebak aja. Mungkin. Oh iya, udah terjebak selama beberapa tahun sehingga akhirnya karena udah kepalang nyemplung di kolam itu, akhirnya ketika mau keluar tuh susah gitu mungkin. Iya. Gitu. Nah, ngomongin desain nih Boy. Kan lu tuh orang yang mungkin ya udah berpengalaman di shoe workshop buat ngedesain sepatu-sepatu kayak gini. Amin. Menanggapi keresahan lu yang tadi, lu tuh punya ide nggak sih? Maksudnya soal desain custom Converse itu mau sampai mana gitu? Maksudnya gini, seberapa luas ruang buat Converse ini custom gitu? Oke. Kalau keresahan pribadi ya maksudnya ketika ngelihat Converse itu tuh terutama ketika kita ngelihat pasar Indonesia nih. Converse tuh dipuja-puja kayak sepatu long lasting yang timeless dan mahal. Iya. Maksudnya dia dijual di mall, terus orang belinya juga harus nabung lama. Maksudnya mengeluarkan effort lebih lah untuk beli Converse. Padahal dari kenyataannya itu kan sebenarnya bahannya murah, terus konstruksinya juga yang enggak gitu aja, nggak spesial. Yang nggak spesial, terus keresahannya ke arah sana sih, ke arah pandangan orang tuh melihat ini tuh sepatu yang bagus dan bisa disimpan lama. Nah, keresahan aku tuh di situ. Jadi ketika punya sepatu Converse mungkin ya teman-teman sana atau teman-teman yang lain itu tuh, kalau aku sih fokusnya lebih ke gimana cara buat ini nyaman, gimana cara buat ini bisa nemenin kita melakukan kegiatan momen-momen tertentu yang beneran long lasting. Jadi bukan hanya siluetnya aja yang long lasting. Sebenarnya bisa di sepatu mana aja kalau gitu ya? Iya, sebenarnya bisa sepatu mana aja. Cuman memang ini tuh nggak bohong sih. Maksudnya yang akhirnya membuat si Converse ini walaupun aku sebut kutukan, tapi itu juga sebagai anugerahnya Converse. Dia kalaupun berinovasi, dia nggak perlu mikir jauh. Maksudnya Iya, betul. dia tinggal main ini, terus bagaimana dia kuat-kuatan aja. Oh, Converse ternyata bukan cuma ini. Tinggal dia nambah di ini. Istilahnya udah punya personal branding lah. Iya. Dia tinggal scale up di area horizonnya itu. Iya, bagaimana dia mengembangkan dirinya aja kan sebenarnya kan. Permasalahannya kan adalah bagaimana orang-orang aku melihatnya desainer yang masuk ke Converse tuh pengen merubah Converse banget. Padahal harusnya ya udah dikembangin aja Converse-nya ini, tapi aku bisa lebih gitu. Oke. Tapi jujur nih, menurut pendapat lu gimana tentang brand-brand sepatu lokal yang mungkin nyari pasar tapi pakai desain Converse? Ya no offense, maksudnya Iya, gue iya. nanya pendapat lu aja. Kalau- Woi, jangan baper, woi. Sebenarnya kalau
kita udah nggak ini sih, maksudnya kalau di dalam dunia sepatu masalah siluet, apalagi kan udah lama banget ya Converse ini. Jadi udah bukan ranahnya kita nyebut oh ini jiplak banget Converse, karena baik lagi itu tuh udah lama banget dan Converse nggak salah, maksudnya nggak salah juga kalau kita ngejiplak karena itu tuh udah dari tahun berapa tuh? Iya, 1920. Terus lebih kayaknya. maksudnya kayak udah di apa ya, udah sebutannya ya, udah dieksploitasi, udah diperkosa lah. Mungkin Converse-nya juga ya udah gitu. Iya, maksudnya dia memang udah capek juga, terus mainnya kan juga udah nggak main desain lagi. Iya, betul. Nggak main desain, dia intinya gimana cara buat ini gampang, mudah, murah agar dijual lebih banyak lagi. Iya, betul. Nah, jadi kalau menurut aku pribadi sih nggak salah juga, bener tapi nggak bener juga karena kayak kan tadi kita ngomongin kutukan kan. Iya. Ini udah tahu nih ini kutukan yang nggak bisa lepas, tiba brand baru nih, wah brand baru pengen buat masuk aja ke situ. Kan sama aja bodoh. Iya sih. Sama kayak kita mau bikin brand sepatu, sebenarnya kita udah tahu kalau misalnya sepatu kita bagus pasti ada KW-nya gitu. Iya, kayak gitu sih. Maksudnya ya mau gimana lagi, itu memang apa ya, agak sempit aja sih pandangan orang. Tapi kalau memang itu sebagai salah satu batu loncatan, oh kayaknya kalau ini dibuat kayak gini dia buat lebih apa ya. Ada beberapa hal yang memang dia pikirkan fungsinya, desainnya, yang itu tuh jadi identitasnya dia tuh aku support banget. Iya bener sih. Tapi anyway nih, lu kan kerja di Show Shop tuh sebagai custom artist. Semuanya sih, huru-hara. Iya. Ya maksudnya seberapa sering lu dapat sepatu Converse buat di custom gitu? Ih, kalau sepatu Converse, apalagi model-modelnya kayak gini ya, maksudnya yang akhirnya tuh bentuknya aneh, bukan aneh juga sih. Tapi intinya model-model kayak gini lah, yang kayak gini nih. Nah itu tuh banyak banget yang masuk, dan orang-orang pada suka. Maksudnya kan memang apa ya, Converse tuh identik ketika kita ngeliat gini aja ya, ini kayak gini aja. Nah itu kan dia sebenarnya bawahnya tuh bawah yang full kadisnya ini, itu udah identik banget. Yeah. Nah orang tuh ketika melihat hal ini baru dan fresh gitu, oh sepatu gua bisa dibuat gini loh ternyata. Nah orang tuh suka dan seneng, dan ini tuh exciting. Itu yang bikin exciting ya. Iya, yang bikin exciting, dan orang apa ya, dan karena udah banyak juga referensinya kita ada beberapa, jadi yang banyak sih kayak gini sih. Kesan Converse-nya pun nggak hilang gitu. Iya betul, kayak gitu tuh. Coba gue pengen lu jelasin deh, maksudnya dari contoh sepatu di sini, mana aja yang di custom, apa yang diganti. Boleh. Kan sepatu yang hari ini selesai kan, Iya. Tinggal dikirim atau gimana? Oke. Dari mana ya? Dari sini dulu kali ya. Boleh. Sebenarnya balik lagi sih, custom tuh kan nggak seliar itu, tapi nggak sesimpel itu juga. Iya betul. Jadi kalau kita klasifikasi, Subjektif lah. Ya agak subjektif sih. Maksudnya ada beberapa jenisnya lah yang bisa kita lakuin. Contohnya aja kayak gini nih. Nah ini nih fokus ke repaint. Jadi perubahan warnanya aja sebenarnya. Kalau kita lihat kan sebenarnya siluetnya nggak berubah, terus bentuk sole-nya juga sama. Iya. Nah cuman ini kita main di warnanya. Jadi kesannya kayak sepatu kulit gitu ya? Iya. Tapi ini memang sepatu kulit juga sih. Maksudnya kayak pantofel warnanya gitu. Jadi ini salah satunya mainnya di repaint. Jadi diubah warnanya. Kalau nggak salah ini warna aslinya warna apa ya? Warna hitam kalau nggak salah. Hitam? Iya. Seriusan? Warna hitam. Hitam warna guys. Kulit. Bisa diwarnain gini dong. Terus ya kita ini kalau ini disebut di workshop ini repaint patina namanya. Repaint patina. Ya, Oke. ada patina gitu. Nah ini satu. Terus juga diganti si apa namanya? Lace-nya. Ya, tali sepatunya ini kita ubah jadi kulit gitu. Oke. Jadi intinya ini fokus ke tema Vintage. vintage, Ya. pantofel, Klasik lah gitu. sepatu klasik gitu. Kalau yang ini? Ini kayaknya terakhir deh. Oh Ada iya, ribet ya. siap. Ini rajanya. Rajanya ya. Nah yang ini dulu deh. Oke. Nih simpan dulu nih. Ada yang mau? Jangan. Ya customer. Suatu customer. Nah nih. Nah kalau ini lebih banyak lagi yang di custom kalau di sini. Nah sebenarnya apa ya? Kalau aku ngeliat tuh dari Converse sendiri tuh udah banyak melakukan custom. Iya. Salah satunya tuh kan kayak ini dia main di bahan ya. Material uppernya. Nah ini tuh udah banyak banget dari apa ya, yang mungkin yang pada teman-teman tahu kayak John Varvatos tuh di Soulman-nya. Custom divisi khususnya lah yang ada ekstranya. Kalau ini kita nggak ubah nih, uppernya tetap kayak gini, ini aslinya. Cuman sole-nya yang kita ubah. Dimana sole-nya ini tuh kalau di workshop sih sebutannya sole recon. Cuman kalau kita tuh dibagi ya, kalau di ecer ini tuh masuknya ke sole potong. Jadi ini kita tambahin Eva tengahnya, terus bawahnya juga kita kasih tambah alas lagi. Tapi intinya fokusnya ke arah boots boots casual lah. Iya benar. Boots casual. Nah, terus bekas-bekas sole lamanya kan seharusnya naik sini ya, full Iya, kaca. yang foxingnya itu. Itu. Nah, itu tuh kita lapisin pakai kulit. Pakai kulit. Kayak gitu. Ini yang kedua. Ini. Karena ini sama juga dengan yang sejenis ya sejenis emang. tipikalnya ya. Nah, kalau yang ini sejenis sama yang tadi tuh.
Nah, cuman bedanya ini di pilihannya kan ya. Kan kalau kita lihat pilihannya agak beda. Jadi custom di shoe workshop walaupun bentuknya mirip, teman-teman tuh bisa milih warnanya, terutama di warna sole. Terus ada sebutannya ini welt. Nah, kalau di sepatu para pecinta boots, para penyuka boots atau sepatu pantofel, Sepatu kulit ya. sepatu kulit. Nah, ini ada namanya welt. Welt ini tuh yang identik banget sama boots atau sepatu kulit tadi tuh. Sama ini nggak ada midsole-nya ya? Maksudnya nah tambahan midsole gini. Betul. Nah, ini tuh lebih dibuat lebih flat lagi. Jadi kalau yang nggak terlalu suka tinggi, kalau ini tinggi banget ya, Yeah. boots banget. Nah, kalau ini rada kayak boots tapi nggak setinggi itu. Langsung ke outsole kan? Langsung ke outsole. Jadi sebenarnya tetap mempertahankan bentuk si Converse-nya itu yang rada datar gini kan. Plus ditambah kalau ini kita main di warna stitching-nya. Kalau ini kan sama ya warnanya. Oh iya, ini stitching-nya hitam ya kalau ini. Iya, ini warnanya. Sebenarnya dari warna stitching-nya juga bisa dimainin tuh. Jadi bisa request lah kalian kalau Iya. misalnya mau custom mau kayak gimana pun, ngobrol aja, siap. Tuh, sama Anda jangan aneh-aneh sebenarnya. Maksudnya aneh-aneh ini tuh boleh aneh-aneh, cuman harus jelas. Jadi kadang tuh kita bingung, Anda tuh maunya apa, kita nge-customnya apa, Iya jadi kan sih. bingung ya. Kadang ada yang maksudnya dia pengen aneh, tapi fakta teknis di lapangan tuh beda. Maksudnya ada sepatu yang bisa dijadiin gini, ada yang enggak gitu. Iya, ke arah sananya sih. Jadi yang penting komunikasi aja, tapi jangan memaksakan, karena ya gitulah. Punten, punten teman-teman. Hey, Anda jangan ribet-ribet. Terus sama yang ini satu lagi. Jadi kan ini awalnya tuh kanvas. Kalau ini kan kulit-kulit ya dua-duanya. Oh, iya. Nah, ini kanvas. Tapi kalau dilihat tuh bentuknya agak kayak kulit. Maksudnya ada vintage. Ini karena di repaint lagi. Oh iya. Tapi repaintnya beneran repaint yang rada ngeblok lah. Jadi agak kaku juga ya. Agak kaku kayak gitu. Nih. Nah, ini si Raja sok Pak Boy. Ini nih. Nah, ini kalau saya belajar di shoe workshop, ini tuh versi paling keempatnya lah. Kan kalau tadi kan kita main di upper sama main di sole aja. Di dua itu. Nah, ini tuh sebutannya redesign. Jadi kalau yang pertama itu recoloring, cuma warna doang. Terus ada resole, perubahan sole, Dan perubahan upper. Nah, ini tuh redesign. Jadi Rombak total. rombak total iya, tapi enggak juga. Oh, iya. Tapi total juga sih bener. Iya. Kalau dari mata awam nih total. Padahal kalau sebagai apa ya, di mata yang ngebuat ini sebenarnya sama aja, teknisnya sama aja. Cuman desainnya yang diubah. Jadi ini tuh kalau dilihat tuh apa ya, gabungan antara running, casual, Converse yang rada sporty. Luxury-nya dapet. Luxury-nya dapet nih, ada LV-LV-an kayak gitu. Terus apa ya, bermainnya di ranah apa ya, kalau sebenarnya ranah konsep sih, ranah ide. Nah, jadi idenya mau buat apa nih? Nah, kalau ini kan pasti buat rada cewek, rada playful, rada apa ya, rada charming gitu kan. Akhirnya kita mainnya di sana dengan tidak peduli sebenarnya kalau ini diganti bukan sole ini sebenarnya bisa aja kan. Iya, Modelnya, bisa tapi aja. tetap dapat konsep itu. Nah, tapi kalau di breakdown satu-satu sama juga, ini kita ganti sole-nya. Sole-nya di sini kita pakai ada bekasan sole LV sih. Lui kelihatan ya. Nah, jadi ini nggak tahu sih KW atau enggak, tapi ini bagus. Karena saya tidak peduli itu sebenarnya kalau KW, maksudnya sebutan KW. Yeah. Itu tuh kalau memang para tahu ya, maksudnya kan kita sebagai orang yang pernah megang, paling megang. Jadi sepatunya itu kalau kita udah pernah ngerasain, tahulah mana yang memang dikonstruksinya bagus, Iya. mana yang enggak. Secara teknis. ya. Jadi kadang pun ada yang dibilang KW, ternyata memang lebih bagus dibanding aslinya. Oke. Iya kan? Jadi kayak apa ya, pernah kasus kayak aku lupa, ada yang buatan, jadi Nike misalnya punya model dibuat sama orang Jepang, itu full kulit, full Goodyear welt dan sebagainya, dijual lebih mahal. Kan KW ya? Iya. Tapi orang nggak bilang itu KW karena Iya, udah karena tahu. konstruksinya seperti itu gitu. Iya, kayak gitu. Jadi Sama kayak ini, kasusnya fans yang JDM tahu? oh ya. Yang Japanese domestic market. Jadi fans Jepang itu kan beda. Maksudnya dia bukan pakai sole vulkanis kalau nggak salah ya. Iya, Dia pakai benar. sole kapsul. Itu banyak yang bilang sepatu palsu ya. Ternyata emang padahal emang si sepatunya tuh emang desain beda gitu buat Jepang. Memang khusus orang Jepang lebih ringan mungkin, tergantung memang akhirnya konsepnya orang Jepang butuhnya apa, dikasihlah model kayak gitu. Yap, kayak gitu. Kayak gitu. Terus ini tadi kan sole-nya diganti, terus upper-nya juga dirubah lah seharusnya. Jadi kita yang awalnya modelnya kayak basic kayak gitu, nah, sekarang coba dimainin, ada tambahan pola-pola jahitnya, terus depannya ada bumper tambahan. Terus yang awalnya lacing-nya cuman lacing Converse Style biasa lah biasa. umumnya, terus ada tambahan di depannya kayak gini, kayak gitu. Intinya mainnya di ranah konsep kalau gini ya. Jadi sebenarnya nggak ada yang salah sih sebenarnya. Maksudnya teman-teman mau tambahin tiba-tiba ada apa ya? Ada
Wall-lacing system misalnya. Bisa diputar-putar. ya diputar-putar buat sepatu sepeda atau golf itu bisa. Atau tiba misalnya tambahin paruh burung di sini itu nggak masalah. Biar Tambah bisa- ekor tikus. Wah, nggak masalah sebenarnya. Itu nggak ada batasan sama sekali. Selama masih bisa dikerjakan aja. Namanya custom. Namanya custom kayak gitu. Nah terus sebenarnya aku pengen bahas juga kalau nyari kan kadang bingung ya nyari referensi, nyari ide dari mana. Balik lagi sih, jadi kayak yang ATM amati tiru modifikasi itu sebenarnya salah satu yang jadi batu pertama lah untuk orang custom. Oh iya, bener juga ya. Iya, jadi bener-bener. coba aja dari situ. Jadi punya lihat nih referensi di Instagram, referensi di YouTube atau di mana. Iya, iya. Pengen dong buat kayak gitu. Bedanya cuman itu brand punya duit, kita enggak gitu. Iya, benar. Asal kan masalahnya cuma di copyright ya, maksudnya Iya, ketika kita betul. jual banyak kan kita ngeganggu brand tersebut lah. Betul, betul. akhirnya kita dituntut dan sebagainya. Sedangkan kalau kita sebagai sebutannya artisan, seniman yang tertarik buat custom itu ya ranah kita belajar aja. Iya, betul banget. Dan dari situ lah akhirnya dapat Emang ranah berekspresi. nanti dapat ide-ide baru yang wah ini kayaknya harusnya gini aja deh dibanding itu. Kita belajar kayak gitu. Sama ini Boy, sebagai marketing workshop, Nah. saya ingin meracuni Anda-Anda semua tentang custom. Jadi gini Boy, menurut lo keuntungan custom tuh apa sih? Apa aja yang didapat ketika lo bisa custom sepatu lo sendiri gitu? Banyak, tapi nggak banyak juga. Jadi maksudnya keuntungan pertama adalah punya satu-satunya sepatu yang kayak gitu. The real limited edition. The real limited edition. In case memang Anda suka sepatu, jangan Anda yang ngaku suka sepatu ternyata cuma ngikutin hype doang. Jadi nggak peduli ada 1000 sepatu yang mirip, yang penting itu hype dibeli. Padahal ngakunya hobi yang benar nyari. Nah itu jadi Beli Aero Street Hoop pengen dijadiin Jordan dong? Iya. ya Allah. Sedih. Dunia menangis. Jadi itu yang pertama. Jadi dapetin sepatu yang super really limited edition, very rare. Apalagi itu SSR. SSR. Semoga semua tipe lah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dapat kesempatan nyobain mewujudkan ide pribadi. Ya benar. Itu yang kata gue bilang maksudnya jadi ekspresi lu di Iya. sepatu itu dituangkan. Itu sih. Jadi perasaannya itu tuh nggak bisa digambarkan oleh orang lain. Itu harus dirasain. Kadang karena di custom tuh nggak semuanya berhasil sebenarnya. Oh iya. Iya, ada juga yang gagal, jadi perlu perlu proses. Tapi kita juga kalau aku pribadi nggak menutup komentar kalau si workshop mah cuma bisa gini-gini doang. Yeah. Kita memang cuma bisa gini-gini doang, tapi kita belajar, maksudnya kita berproses. Kalaupun ada salah kita kita bisa ngerubahnya. Iya betul. Kayak gitu. Itulah kurang lebih dua itu, ada kesempatan belajar mengekspresikan diri, yang kedua dapat sepatu yang super limited edition. Nah gitu aja, Showverse. Kalau misalnya kalian mungkin di rumah atau di kosan atau dimanapun punya sepatu Converse nganggur dan mulai bosan sama desainnya yang gitu-gitu aja, bisa langsung hubungi customer service kita. Linknya udah gua taruh di deskripsi. Mungkin segitu dulu aja, Bang Aboy. Gua bahas-bahas tentang sepatu Converse ini tadi udah tentang sejarah, terus culture, desain macam-macam. Gua dapat insight banyak dan mudah-mudahan teman-teman di luar sana juga dapat insight yang powerful gitu ya. Maksudnya bisa dapat pelajaran dari video ini. Kamu anak-anak Converse, kalau yang merasa omongan saya tidak benar, ditunggu di sini. Kita ngobrol. Kita debat. Enggak debat. Kita ngobrol. Ngobrol aja. Iya. Siapa tahu memang ada pandangan yang berbeda. Oh, Converse tuh ternyata tuh kayak gini, bukan seperti Ya, para Converse di Indonesia silahkan ngobrol-ngobrol di bawah. Kita tunggu dan juga subscribe channel kita dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video-video baru dari kita. Like dan share video ini jika bermanfaat. Gua Erik dan saya Abui, mantap-mantap. pamit undur diri. Sampai ketemu di program Shoppedia berikutnya. Adios.